Orang tuanya aman. Terus si Bromo serasa? Hah? Terus si Bromo serasa? Mas. Ah. Oh ya, yang bawa laptop bisa dibuka dulu ya. Oh ya, kalau nggak pakai mic bisa dengar nggak? Kedengeran nggak? Kalau nggak pakai mic. Bentar, kepantarannya ya kemana? Dikecilin bisa nggak sih? Dikecilin mic ya? Kebesaran. Tes. Oke. Tes. Kita dikit lagi. Tes. Yang naikkan dikit. Tes. Naikin dikit. Naik dikit. Tes. Dikit lagi. Kecilan. Tes.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya untuk para mahasiswa di pertemuan pertama First Class UI UX. Sebelumnya nih, dari kalian ini pertama kalinya kalian belajar UI UX atau mau melanjutkan dari sebelumnya? Bagaimana? Pertama kali. Yang pertama kali bisa angkat tangan ya. Yang benar-benar belum pernah. Oke. Karena banyak yang pertama ya. Ini untuk pertemuan pertama ini kita belajar dulu ya untuk introducing sama tools-toolsnya. Di sini sudah pada install Figma belum? Figma. Oke, udah. Oke, kita lanjut aja. Untuk materi pertama pada pertemuan kali ini kita akan membahas introducing to UI UX dan tools yang ada di Figma. Oke, sedikit perkenalan ya dari saya. Nama saya Muhammad Adi Syarifuddin, bisa dipanggil Kak Aziz. Untuk kontak person saya bisa WhatsApp saya kalau semisal teman-teman mau tanya-tanya soal UI UX. Lanjut aja. Pada pertemuan kali ini kita ada 3 poin ya, 3 poin pembelajaran. Yang pertama ada pengenalan untuk UI UX, kemudian Figma untuk UI designer, dan praktis. Jadi setelah nanti kita belajar, nanti ada juga seksi praktisnya ya. Ini suara saya kecepatan nggak? Aman? Oke, pertama introducing to UI UX. Menurut kalian nih, apa sih UI UX itu? UI UX design itu apa sih? Ada yang mau jawab? Mungkin satu-satu ya. Yang laki, yang satu untuk UI design, yang satunya untuk UX design. Coba dong. Satu. Yang satu jelasin tentang UI design, yang satu jelasin tentang UX design. Ada yang tahu nggak? Gak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nanti aja. Ini juga kita sama-sama belajar itu. Nanti aja. Gimana? Ada yang tahu nggak? Coba. Ayo, satu orang, jadi 2 orang ya, satu untuk UI design, satu untuk UX design. Ayo, satu-satu. Oke lah ya. Untuk memasukkan waktu saja ya. Sebenarnya tuh UI dan UX itu 2 hal yang berbeda, tapi saling bersatu gitu, saling berkaitan sama lain. Untuk UI itu dia adalah bagaimana kita mempresentasikan sebuah website kita atau aplikasi kita itu kepada pengguna. Sementara untuk UX itu adalah bagaimana kita menyuguhkan desain tersebut sesuai dengan keinginan dari pengguna. Tentunya kalian udah familiar ya untuk 3 aplikasi ini ya. Ada WhatsApp, ada Instagram, dan ada Spotify. Menurut kalian nih, semisal 3 aplikasi ini tampilannya jelek, kira-kira bakal laku atau tidak? Ada pendapat? Kalau misalnya aplikasi ini tiga-tiganya UI-nya jelek gitu, gimana? Enggak. Nah, ini ketiga aplikasi ini itu sebenarnya salah satu alasan kenapa bisa populer ya untuk masyarakat, untuk orang-orang kayak kita, kayak WhatsApp, Instagram sama Spotify, itu karena
dia tuh punya tampilan yang menarik, punya tampilan yang menyenangkan bagi pengguna. Nah, disinilah tugas dari seorang UI designer untuk bagaimana kita membuat seorang pengguna itu nyaman dengan aplikasi yang kita develop. Contoh simpelnya gini, semisal kalian mendevelop sebuah aplikasi ya, kalian mendevelop sebuah aplikasi yang bugnya sedikit, fiturnya banyak, dan punya banyak kelebihan, tetapi untuk tampilannya kalian tuh tidak memikirkan, kalian taruhnya tuh sesuai keinginan kalian gitu. Contohnya nanti tombol buat milih halaman itu ada di bagian bawah gitu, atau kata letak UI-nya itu berantakan. Nah, website kalau kalian itu bakal tidak laku atau kurang berkesan bagi pengguna. Sementara sebuah aplikasi yang bugnya itu ada bugnya walaupun tidak banyak, fiturnya sedikit dan kelebihannya tidak sebanyak dengan kelebihan yang kalian punya, itu tentunya akan lebih unggul apabila memiliki UI yang lebih baik. Oh, ini ya yang tadi saya jelaskan ya. Untuk UI design adalah bagaimana proses kalian berfokus pada desain visual. Sedangkan untuk UX design adalah proses untuk merencanakan. Jadi enaknya kalau kalian bingung ya untuk apa sih bedanya kedua hal ini. UI itu tuh fokusnya tuh sama warna, sama bentuk, sama tampilan. Sementara UX itu lebih berfokus pada psikologi pengguna. Bagaimana pengguna itu lebih nyaman terhadap visual aplikasi kalian. Jadi untuk UX itu hitungannya lebih luas. Dia kalau kalian tahu UX itu kalian nanti tuh bakal disuruh untuk membaca paper atau penelitian orang tentang desain pengalaman pengguna, tentang psikologi dari pengguna. Oke, ini untuk tiga perbedaan paling mendasar dari UI UX. Kalau untuk UX itu kan feels atau rasa. Jadi bagaimana pengguna itu merasakan aplikasi kalian, bagaimana pengguna itu ketika berinteraksi dengan aplikasi kalian itu dia nyaman. Sementara untuk UI dia itu untuk looks atau tampilan. Jadi bagaimana kalian membuat tampilannya itu sangat menyenangkan atau sangat bagus untuk pengguna. Kemudian ada yang namanya prototyping dan desain. Untuk UX itu adalah prototyping. Itu adalah bagaimana kalian menyuguhkan kayak semisal tombol ini nanti masuk kemana, tombol ini nanti akan kemana dengan tidak ribet dan mudah digunakan. Itu untuk prototyping. Untuk desain itu adalah UI itu kan tampilan ya. Nanti bagaimana kalian membuat desain yang menarik untuk pengguna. Oke, kita lanjut ya untuk berikutnya. Oke, sekarang kalian udah punya Figma ya? Udah pada download Figma ya? Udah bikin akun? Oke, ada yang belum? Oke, Figma, ini aku kasih gambaran sedikit ya. Figma, nggak usah Figma dulu deh. Untuk UI UX itu sebenarnya tuh kan aplikasinya kan nggak cuma Figma doang ya. Ada Adobe XD, ada Figma, dan ada satu aplikasi yang emang dia tuh eksklusif untuk pengguna Mac. Tapi karena Adobe XD itu sifatnya berbayar, dan untuk yang di Mac itu kan memang eksklusif ya buat Mac ya. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini tuh kita pakai Figma. Kalau ada yang tanya kenapa kak tidak pakai Canva, kenapa kak tidak pakai Photoshop itu, karena untuk membuat tampilan pengguna Figma ini udah lengkap ya, udah ada untuk prototyping. Ketika tombol ini dipencet nanti mengarah kemana tuh sudah ada.
dan fiturnya pun udah lengkap. Nah, ini ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan di Figma ya. Yang pertama ada wireframe. Wireframe itu singkatnya tuh kayak sketsa gitu. Ketika kita membuat UI, itu kan kita buat sketsa dulu ya. Kita bikin sketsa, nanti kita kirimkan ke user atau ke klien kita. Ketika mereka mengakses ya, baru kita lanjutkan membuat. Kemudian ada UI aplikasi ya tentunya ya. Kemudian ada prototyping, itu prototype itu istilahnya tuh kalian bikin desain. Nah, desain kalian itu kalian bisa bikin supaya mendekati aplikasi yang udah di-develop. Jadi kalau misalnya tombol yang dipencet itu ngarah kemana tuh udah bisa. Itu pakai prototype. Kemudian ada desain sosial media. Selain untuk membuat UI aplikasi, Figma itu bisa untuk kalian membuat desain untuk desain yang general. Misal kalian pengen bikin bikin postingan sosial media bisa, bikin poster juga bisa, atau bikin hal-hal yang bersifatnya desain. Oke, sebelum kita masuk ke pengenalan tools Figma, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, yang baru-baru ini, mungkin ada yang mau tanya dulu. Boleh tanya-tanya, atau mungkin tanya-tanya yang di luar ini juga bisa. Oke, ada yang bertanya? Lanjut. Oke. Ini screen-nya kelihatan ya? Kelihatan kan screen-nya? Apa? Mana ya? Kok gitu? Ini zoomnya nggak apa? Full screen nggak apa? Full screen Windows screen nggak full screen kok? Full screennya apa? FN. Oke, ini untuk tampilannya untuk Figma ya. Di sini kalian udah bisa bikin project belum? Bikin project baru. Ya, aku notekin ya untuk. Ya, kalau kalian semisal nih baru pertama kali buka aplikasi Figma kan kayak gini kan? Kayak ini kan karena saya udah bikin banyak desain. Biasanya itu kalau kalian baru pertama kali itu kosongan yang ini, yang draft atau desain itu kosongan. Cara gimana? Kalian lihat ini enggak? Desain plus ini, plus desain file ini. Nanti kalian pencet, ditekan, nanti otomatis bakal bikin file baru, bikin file desain baru. Nanti tampilannya langsung kosong gitu, langsung kayak gini, kosong. Untuk menambahkan halaman, kalian bisa pencet ini. Kalian ke page yang ini, yang kelihatan nggak sih anunya, mouse-nya ini. Kalian bisa pencet ke sini, nanti bisa plus ini. Tapi harap diingat ya, untuk semisal kalian pengen kolaborasi nih, pengen bikin atau UI bareng-bareng sama temen, itu tuh untuk tim itu maksimal cuma 3 page doang. Tapi untuk kalian bikinnya sendiri itu bisa sampai banyak. Jadi nggak ada batasannya kalau seingat saya. Oke, kita mulai dari menu bar dulu ya. Oke, yang di sini itu ini tuh properti umum. Properti umum yang hitungannya tuh kalian bakal jarang untuk makainya. Ini ada kembali ke file, kembali ke bagian tadi. Itu ada file untuk kalian misalnya pengen bikin desain baru atau edit,
atau yang lainnya. Mungkin yang ini tuh kalian bisa eksplorasi sendiri ya. Soalnya bagian itu emang jarang banget dipakai oleh seorang UI design. Kemudian di sini ya tanda kursor mouse ini. Ini kan kalau kalian lihat lagi itu ada dua. Yang pertama ada move tool, yang kedua itu ada scale. Nah, bedanya apa? Coba saya contohkan di sini ya. Nah, kalau move tool itu tuh fungsinya tuh buat pindahin. Kalau kalian pencet, kalian geser, itu bakal geser. Nah, sedangkan untuk scale itu dia juga bisa geser. Bedanya apa? Kalau untuk move, jadi kalau kalian besarin atau kecilin, kalau kalian nggak tahan tombol shift, itu bakal berantakan, bakal gini atau gini. Biasa gimana ya? Berantakan gitu. Sedangkan kalau kalian pakai shift, kalian tahan shift ya, itu bakal lebih gimana ya bilangnya, panjang sama lebarnya itu berkurangnya itu sama gitu loh. Nah gitu. Tapi kalau kalian misalnya nahan shift gini terus kalian lepas, itu bakal juga kembali lagi, jadi harus tahan shiftnya. Sedangkan untuk move tool, sedangkan untuk scale tool itu tuh kalian nggak perlu tahan shift, kalian cuma tinggal digeser aja, itu bakal langsung otomatis panjang sama lebarnya tuh besar kecilnya tuh langsung sebanding gitu loh. Itu untuk shortcutnya tuh kalau kalian pakai move tool itu kalian pencet V. Kalau mau untuk scale tool kalian pencet K. Oh ya, untuk kalian kalau semisal emang niat belajar di UI design tuh, kalau bisa kalian coba bikin desain tuh sambil pakai pakai shortcut ya, biar lebih enak dan lebih cepat bikinnya. Gitu. Oke, lanjut. Itu tadi untuk move tool sama scale tool. Yang kedua, yang di sebelah kanannya itu ada frame, section sama slice. Untuk slice ini tuh jarang banget dipakai. Nanti kita langsung bahas ke frame sama sectionnya. Untuk frame itu tuh dia adalah bagian utama atau kayak kanvasnya. Kanvas ketika kalian bikin sebuah UI design. Jadi kalau kalian pengen bikin desain itu emang harus dimasukin ke dalam sebuah frame. Nah, di sini tuh kalian nggak perlu ya untuk ngatur ngatur ukurannya, ngatur panjang lebarnya, nggak usah, karena di sini tuh udah disediakan sama Figma-nya. Ada iPhone 14 Pro Max, ada yang dari iPhone, Android, ada juga yang kalau kalian misal pengen bikin UI untuk tablet itu ada, atau kalian semisal pengen bikin UI untuk browser juga sudah ada di sini. Kalau kalian pengen bikin presentasi kayak tadi yang saya buat itu bisa juga di Figma. Kemudian untuk berikutnya kan ada section. Section ini gunanya apa? Gunanya kalau kalian bikin kayak tim. Gimana ya? Kalau kalian tuh semisal kolaborasi sama tim itu. Semisal kalian bikin tim ya berdua ya, bikin sebuah UI design ya. Kalian bisa bikin ini section ini untuk kayak kayak mempermudah kalian, ini datanya siapa gitu, biar lebih mudah. Jadi kalau misalnya kalian bikin section, kalian bisa langsung masukkan ke frame, nanti kalian tinggal desain di sini doang gitu. Section itu hitungannya tuh untuk mempermudah kalian aja sih. Misal kalian bikin sebuah UI aplikasi Spotify gitu misalnya, itu kan ada banyak ya UI-nya ya, ada UI untuk login, untuk home, untuk muter musik, itu kan banyak banget ya. Kalian bisa pakai section untuk mempermudah kalian. Nanti ada satu section itu buat untuk login, section berikutnya untuk halaman home gitu, itu bisa. Kemudian ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star sama flash image. Nah,
untuk plus image ini itu hitungannya tuh jarang dipakai ya. Biasanya itu orang kalau misalnya ingin menambahkan sebuah image itu dia pakai rectangle dulu. Jadi kalau misalnya kalian pengen nambahin image itu kan ada beberapa cara ya. Ada yang langsung ambil dari filenya, di drag, di drop down. Ada yang lebih enak pakai ini, pakai rectangle gitu. Nah, fungsinya tuh kan sama ya. Kalau rectangle tuh bikin rectangle, line tuh bikin ya garis, ada arrow ya bikin arrow, ellipse tuh bikin lingkaran, polygon bikin segitiga, sama star tuh buat bikin bintang. Kemudian ada yang namanya pen sama pensil. Untuk pen tuh dia tuh bikin kayak garis gitu ya. Garisnya itu garis yang emang dia tuh lebih tegas. Misal kalian bikin ini ya, bikin garis ini, dia kan kalau pen kan lebih tegas gini ya, lebih tegas gini, lebih gimana ya, lebih enak ngaturnya ya. Kemudian untuk bikunya tuh ada 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 pensil. Nah, pensil itu dia lebih fleksibel, itu bisa kalian bikin gini ini tuh dia lebih enak dan bisa langsung mengsmoothkan hasil yang kalian buat tadi. Kemudian ada yang namanya teks. Teks itu ya kalian tahu sendiri lah, teks itu buat bikin teks ya. Kemudian ada ini yang bagian 3 nih. Ini yang menurut saya tuh paling sering dipakai ya untuk seorang UI design ya. Yang pertama itu ada komponen, yang kedua itu ada plugin, yang ketiga itu ada widget. Yang pastinya sering bakal dipakai itu ada plugin sama komponen. Komponen itu kalau kalian nih semisal kalian tahu tombol kalian tahu kayak animasi nggak? Animasi kayak di aplikasi kalian itu loh. Kayak kalau kalian pencet itu bakal terbuka. Kalau kalian hover, kalau kalian kasih kursor mouse kalian di atas itu bakal ada kayak warna-warni gitu kan, tahu kan? Nah, itu biasanya tuh orang kalau bikin UI-nya itu pakai komponen. Jadi kalian bikin dulu yang polosan. Kemudian kalian bikin lagi satu lagi itu yang sudah berganti warna. Nah, kalian tinggal kalian tinggal konekin aja. Nanti itu bakal bisa langsung dipakai. Nah, nanti masuknya tuh bakal ke komponen gini. Kemudian ada plugin. Plugin itu simpelnya tuh alat bantu ya. Alat bantu pihak ketiga. Nanti itu dia tuh mempermudah kalian dalam buat desain. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian pengen nyari gambar. Kalian kalau pengen nyari gambar itu bisa pakai plugin namanya Unsplash. Kalian run dulu. Nanti langsung bakal terbuka jendela untuk plugin ini. Bentar ya. Nah, kalian kalau semisal kalian butuh gambar untuk profil misalnya, kalian tinggal ketik ada main, nanti bakal keluar, tinggal kalian pilih aja yang bisa kalian masukin ke desain kalian. Kemudian yang lain misalnya, kalau kalian semisal pengen upload desain kalian ke portofolio kalian, itu kalian bisa pakai kalau kalian pengen ngupload desain kalian ke portofolio kan, kalian kan nggak mungkin nggak cuma kayak polosan doang kan. Biasanya kan itu ada yang namanya mockup. Kalian juga bisa cari di sini, tinggal kalian cari aja mockup. Nanti bakal keluar beberapa mockup yang emang itu dasarnya bagus-bagus. Kemudian ada hand tuh ya buat bergeser-geser ya biasanya itu. Kemudian ada yang namanya komen. Nah, kalau kalian semisal mendesain itu bareng sama teman-teman kalian nih. Nah, kalian lihat ada sebuah bagian yang kayak
itu jelek atau itu kurang bagus, kalian bisa komen. Nah, misal nih, aku bikin desain gini. Nah, ini kan cuma polosan ya. Kalian misalnya mau kayak ngasih komentar itu gak perlu kalian foto, kalau kalian gak perlu foto terus kasih ke WA itu gak perlu. Kalian tinggal komen aja di sini. Nah, misal komennya tolong tambahkan gambar. Nah, di sini pun bisa ada yang pakai emoji. Kalian bisa nambahin emoji juga. Bisa nge-tag orangnya. Semisal kalian ini kolaborasi ya, kalian tag orangnya. Dan juga bisa ngasih nambah gambar. Itu bisa. Ini tinggal kalian upload. Oke, gini nanti langsung bisa kelihatan ya. Kalau di over tuh bakal ada toolnya. Kemudian untuk toolbar ini udah selesai gini. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke yang lainnya? Gimana? Jelas apa enggak? Yang lain? Yang lagi-lagi tuh, yang sebelah sini. Gimana? Yang sebelah sini? Kecepatan enggak sih? Kecepatan enggak? Aman? Kalau kecepatan bilang aja ya, biar enak namanya. Oke. Ya. Maksudnya kalau semisal kita bikin pakai frame iPhone 16 Pro Max, kalau dilihat pakai laptop pakai komputer itu full screen atau tidak gitu. Oh ya Kak, saya kasih contohnya sekalian aja ya. Semisal saya bikin frame nih, kayak pakainya yang iPhone 14 Pro Max ya, sama aja sebenarnya sih. Nih, gini. Kalau kalian semisal ini ya, kalau kalian lihat di sebelah kanan atas ini, yaitu tuh buat inspect, buat ngelihat bagaimana tampilannya aplikasi kalian tuh di device-nya. Kalian bisa pencet ini. Nah, itu bakal buka bentar ya. Nah, kalau tunggu bentar. Nah, maka kayak gini bentukannya. Kalau yang desktop, kalau misalnya kalian bikin buat desktop itu biasanya nggak ada apa-apanya, nggak ada ininya, nggak ada frame-nya, itu nggak ada mockupnya, cuma polosan doang biasanya gitu. Ada yang lain? Berarti pertanyaan bagus dari tadi itu. Yang lain mungkin? Gak apa-apa, tanya aja, mumpung saya masih di sini. Oke, aman ya. Terus kita bakal ke sebelah sini dulu nih. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kanan nih ya, itu ada 1, 2, 3, ada 5 bagian ya. Nah, ini sebenarnya fungsi yang penting gak penting ya. Ini fungsi yang terus yang ini tuh fungsi yang ini tuh buat kalau kalian bikin sama teman-teman kalian. Kalau kalian bikin kolaborasi gitu sama teman-teman, ini tuh buat nulis siapa sih teman-teman yang kalian undang buat bikin aplikasi ini gitu. Kemudian ada yang share. Nah, share ini itu buat kalau kalian pengen kolaborasi. Misal kalian bikin UI nih, terus teman kalian pengen joinan, pengen ikut, kalian bisa undang pakai ini. Terus nanti untuk adanya pakai kan edit, nanti di invite. Nah, ini kan karena kalian pengen itu edit ya. Nah, untuk editnya itu kan harus ditaruh di sebuah kelompok dulu. Desain kalian ini harus dimasukkan ke sebuah kelompok dulu. Nah, di sini loh, move to file tuh kalian masukkan dulu ke sebuah kelompok, ke ini loh, ke tim ini loh. Kalian bikin tim baru dulu. Nanti desain kalian masukkan ke tim tersebut, gitu.
Kemudian yang ini ya, yang ini. Kalau kalian semisal kolaborasinya itu sama developer, misalnya ada, kalau semisal kalian bikin aplikasi atau website untuk Fosti misalnya ya, kalian kan bikin UI-nya dulu ya. Nah, kalian kirimkan UI tersebut, nanti untuk tim developernya tuh bisa terbantu. Caranya gimana? Di sini tuh ada namanya fitur developer. Ada yang pakai tim ya. Jantar ya. Aku punya tim ya. Bentar. Oh, dia nggak bisa ya. Nah, ini kalau kalian kerjasamanya sama developer, kalian bisa ngirim file ini ke developernya. Nanti dari developer tuh cuma tinggal hidupin dev mode doang. Nanti itu dia bisa bisa kayak nggak tahu nih ukurannya berapa. Loh, ini loh, kan ada teksnya, marginnya berapa, ukurannya berapa. Nah, ini pakai teks atau ini pakai apa, itu dia bisa tahu. Nah, itu dia lebih mempermudah developer dalam membuat aplikasinya gitu. Kemudian ada ini tadi itu buat melihat desain kalian. Nah, di sini ada dua mode ya. Ada yang mode full screen, ketika kalian, kalau yang present yang atas ini, misal kita punya ini ya, punya satu frame baru, kalian kasih ini, itu ada dua mode. Kalau misalnya kalian pengen melihat tampilannya di perangkat kalian, ini satu aja ya. Kalian bisa full screen pakai yang present sama preview. Bedanya apa? Kalau present itu bakal buka tab baru dan tampilannya itu bakal langsung full gitu. Ini tuh biasanya buat dipakainya tuh sama yang bikin web, yang bikin desain web, karena tuh dia bisa melihat secara real time, bisa melihat secara penuh gimana sih tampilan dari websitenya itu dalam skala dalam sebuah device itu, biasanya gitu. Kemudian ada yang satunya tuh preview. Nah, preview itu biasanya untuk yang bikin UI mobile. Kenapa? Karena tuh dia lebih kecil gitu, ada di samping gini. Jadi untuk yang bikin UI mobile tuh lebih gimana ya, lebih enak gitu loh. Jadi dia bisa sambil ngerjain sambil kerja tuh bisa. Jadi langsung responsif gitu loh ini loh. Jadi dibergerakin. Kemudian kalau kalian lihat di sebelah kiri sini ya, itu ada yang namanya layer, asset, sama packs. Nah, untuk layer itu tuh kayak kalau kalian pakai Photoshop, itu kan ada yang namanya layer ya. Itu konsepnya tuh sama kayak di aplikasi yang lain. Itu. Layer. Oh ya ini. Nah, ini layer ini. Berarti untuk yang bagian luarnya itu kan pakai frame-nya tuh yang iPhone 14 Pro. Nah, di dalamnya itu kan ada rectangle. Nanti di dalamnya itu ada rectangle-nya. Kalau kalian semisal seperti tadi saya bilang tuh bikin UI untuk sebuah aplikasi yang skalanya besar kayak Spotify atau WhatsApp itu kan banyak kan. Kalian bisa pakai yang tadi loh, yang namanya section. Nanti kalian bikin section baru, kalian masukin di sini ke dalam sini. Nah, kalian namain misalnya bagian login gitu. Nah, jadi lebih tertata ya. Jadi kalau kalian kecilin itu gampang nyarinya gitu loh. Gitu. Oke, sebelum ke bagian kanan ini ada yang mau ditanyain dulu. Gimana teman-teman? Yang sebelah sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang di sebelah kanan ini untuk
properti dari desain kalian. Contohnya tuh contohnya untuk frame ya. Gimana jelasin ya? Sebenarnya tuh kan sebelah kanan ini kan tergantung dari yang kalian select. Misal kalian nggak select apapun tuh bakal gini. Ini buat kayak ngatur warna background belakang kalian. Misal saya pengen ganti ke warna putih, bisa langsung. Atau ini buat kalian bikin style. Semisal kalian bikin aplikasi baru gitu, karena itu kan kalian pilihnya beberapa warna ya. Biar kalian tuh gampang, lebih konsisten, itu kalian bisa pakai local style ini. Bikin untuk style, color, text, efek dan segala macam itu bisa. Jadi lebih cepat, lebih mudah, lebih konsisten gitu. Kemudian ada yang namanya export. Export itu kalau kalian udah selesai ya bikinnya ya, kalian bisa langsung ke export ya. Kalian tahulah bagaimana export itu gimana sih. Kemudian kita lanjut ke yang ini ya, untuk properti yang ada di dalam desainnya ya. Di sini tuh ada yang atas ini, itu tuh buat ngatur posisinya. Semisal di sini saya pengen naruhnya tuh di tengah, kalian cari ada yang ikonnya tuh di tengah, yang center. Nah langsung otomatis langsung kegeser ke yang ke tengahnya gitu. Kemudian kalau kalian pengen naruhnya di tengah, yang tengah tegak lurus, itu kalian bisa pilih ya tengah tegak lurus gitu. Kemudian di sini juga ada, ini buat yang X sama Y itu buat naruh desain kalian itu sesuai dengan koordinat X sama Y. Misalnya saya geser ya, itu bakal juga geser juga gitu. Jadi dia ngikutin X sama Y, ngikutin secara apa ya, ya gitulah, ngikutin X sama Y nya gitu. Kemudian yang di bawahnya W sama H itu kependekan dari width dan height. Width itu buat ngatur panjang desain kalian, dan height untuk membuat ngatur lebar dari desain kalian. Kemudian yang di bawahnya lagi itu ada dua ya ini ya. Yang ini yang tandanya kayak sudut ini, yaitu buat memiringkan desain kalian atau merotet gitulah. Buat kayak misalnya kalian pengen desain kalian tuh miring 45 derajat, kalian tinggal ganti aja ke 45 derajat, itu bisa. Terus yang sebelah kanannya itu buat sudut. Misal kalian bikin rectangle nih, kalian masukin gambar, itu kalian bisa bikin ujungnya tuh nggak tajam biar tumbul gitu, biar lebih bagus itu. Kalian bisa pakai corner radius, bisa digeser gini. Kelihatan nggak sih? Gini, bisa kalian kecilin, besarin. Nah, height-nya ya, dia tuh bisa corner radiusin satu titik saja. Semisal kalian pengen yang bagian kanan bawah doang, yang lainnya nggak usah. Kalian tinggal kalian tinggal ini kalian nolin, kalian bikin buka ini. Di sini kalian kalian atur sendiri. Gitu. Nah, kemudian di bawahnya adalah yang namanya constraint. Constraint itu buat biasanya kalau saya pakainya itu buat posisi jelasinnya gimana ya, nanti kalau kalian pengen ngasih jarak ya, kasih jarak itu dia tuh biar di tengah gitu loh. Contohnya tuh gini, kalau semisal kalian kasih jarak di sini pakai yang ini, itu kan katanya rata kanan ya. Nah, kalian bisa bikinnya tuh ratanya rata tengah. Bentar, kok hilang ya?
mana tadi? Kayak gitulah. Ini kalian misalnya pengen di tengah. Kalau misalnya kalian pengen bikin biar gesernya tuh kanan, lihat dari kanan, kalian bisa pencet dari ini yang kanan, nanti yang besarnya tuh yang kanan, gitu. Kemudian di bawahnya tuh ada yang namanya fill, ada yang namanya layer. Layer tuh kayak efek gitu, biar efeknya tuh ya efeknya gini lah. Nanti kalau misalnya ini kan ada banyak ya, kalau saya juga jelasinnya susah karena ya emang semua ininya kan ada fungsinya masing-masing. Semisal kalian pengen pasang ada dua file gini, kalian taruh di atasnya. Kalau kalian tambahin fill, ya tambahin apa tuh tadi namanya, tambahin layer, itu kalian bisa ini, bisa di overlay, di different, eksklusif gitu bisa. Kemudian ada namanya fill, stroke sama efek. Fill itu tuh membuat ngisi dari desain kalian. Umumnya itu dipakai untuk rectangle, terus line, arrow nggak bisa. Rectangle, ellipse sama polygon biasanya. Untuk yang ini pen sama pensil itu bisa, asalkan itu ujung satunya itu ketemu sama ujung satunya. Nanti biar bentuk kayak bangun datar gitu loh. Tuh. Nah, di sini tuh untuk fill tuh nggak cuma untuk warna doang. Kalian bisa masukin gambar sama video. Bentar. Nah, untuk video tuh hitungannya jarang kepake. Untuk karena saya juga nggak ada contohnya, nanti mungkin kalian bisa coba-coba di rumah. Untuk gambar itu tuh langsung Cosimax, nanti kalian cari gambar yang kalian masukin, dan ini biasanya secara lokal. Kalau kalian pengen nyari gambar yang hitungannya langsung gitu cepet, itu biasanya pakai plugin yang tadi Unsplash. Contohnya gimana? Contohnya yang tadi itu, kalian buka dulu apa namanya pluginnya, terus kalian cari gambarnya. Semisal kalian cari gambar binatang, terus kalian pencet aja, kalian pencet terus kalian pencet juga bangunnya yang kalian ingin masukin gambar gitu. Nah, di dalam fill nih, kalau untuk warna apa aja sih untuk fungsinya itu ada banyak. Ini ada buat warnanya yang hitungannya itu jarang kepake ya. Biasanya tuh yang bagian kotak ini itu buat nyari gelap sama terangnya. Nanti kalian turunin 2 atau naikin 2. Dan ini juga bisa ada fungsi yang buat ngambil warna dari sebuah desain. Kalau kalian semisal ketemu nih ada warna bagus, ada bagian dari website itu yang bagus, kalian masukin ke sini aja, kalian ambil pakai tinta ini, nanti bisa langsung ketarik buat dimasukin ke desain kalian. Selain itu ada juga pakai hex atau kode warna. Kode warna yang biasanya sering dipakai itu warna hitam sama putih. Untuk warna hitam dari saya tuh kalau bisa jangan yang pure hitam ya, jangan yang 0000, tapi naik sedikit, bisa pakai 25 atau 24. Karena kalau pure hitam itu bakal bikin desain kalian tuh nggak natural, itu akhirnya bakal jelek gitu. Nah, di sini pun ada bagian dokumen color. Dokumen color itu apa? Dokumen color itu kalau kalian udah bikin banyak warna ya, kalian masukin warna-warna di sini, warna-warna di project kalian ini,
itu bakal tersimpan di sini. Jadi kalian bisa langsung makainya gitu. Kemudian ada yang namanya stroke. Stroke itu apa sih? Stroke itu buat bikin garis dalam bangun datar kalian, dalam desain kalian. Itu ada sekitar tiga jenis garisnya ya. Ada yang center, inside, sama outside. Center itu nanti desainnya di apa? Untuk line-nya itu ada di tengah. Untuk inside itu line-nya itu masuk ke dalam. Untuk outside itu nanti line-nya itu keluar gitu. Biasanya itu kalau orang makainya itu biasanya pakai yang center. Kemudian nanti yang namanya efek dan export. Export itu buat mengeluarkan desain kalian untuk di-download gitulah. Simpelnya gitu. Untuk efek itu ada beberapa. Ada yang namanya inner shadow, drop shadow, sub layer blur sama background blur. Yang sering bakal kalian pakai tuh biasanya tuh drop shadow ya. Terus bagaimana sih cara buat ngaturnya? Bentar. Kalian lihat ini ya, kalian lihat yang bagian kayak matahari ini. Kalau kalian pencet itu langsung buka tab baru, buka pop-up baru. Nah di sini kalian bisa atur untuk warnanya. Bisa pakai warna hitam dengan X-nya tuh agak dihitamin dikit. Terus X-nya nanti misalnya ke kanan 20, ke bawahnya juga sekitar 10 atau 15 atau ya 10 20 atau 15. Di sini kalian juga bisa atur blurnya ya. Misalnya kalian pengen ngeblurnya agak banyak biar lebih terkesan natural. Atau kalian pengen kalau pengen spread itu maksudnya adalah blurnya tuh radiusnya semakin besar gitu. Oke, untuk bagian kanan juga sudah. Kemudian ada yang namanya prototype. Prototype tuh mungkin kita bakal bahas sendiri ya untuk satu pertemuan ya, karena ini hitungannya banyak banget untuk dijelasin dalam satu pertemuan ini. Nah, ini untuk tools yang hitungannya tuh yang utama ya dari Figma ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau bertanya? Gimana ya sebelah kiri? Oke, kalau gitu kita langsung ke praktisnya ya. Untuk praktisnya itu kalian bakal coba ngedesain kembali, buat desain kembali dari ini, dari satu bagian ini. Oh ya Kak, ini untuk forecast ini udah ada grupnya belum ya? Grup Fastpass ini. Grupnya. Oh ya, kalau bisa dibikin dulu ya. Saya mau nge-share ininya dulu. Nge-share gambarnya biar teman-teman bisa langsung bikin gitu. Ini pada bawa laptop semua kan ini kan? Kalian lebih enak apa? Belumnya aku. Oh ya, kalian mau ini kan tugasnya kan bikin desain ini ya, satu doang ini ya. Satu atau kalian kalau misalnya udah selesai bisa bikin yang kedua ini. Kalian bikin yang ini dulu. Pada bisa langsung apa? Di join ke, tuh di join ke. Starting project maksudnya first class nggak sih?
joinnya join tuh, aku kirimnya kemana kira-kira? Kirim grupnya? Emang ada korek QR code di sini. Oh. Ini coba ya, bisa nggak? Di scan. Coba dong. Gimana? Bisa nggak? Bisa. Oke. Ini untuk tugas kalian. Kalian coba dulu bikin yang ada di bagian di page kedua. Kalian bikin desain ini dulu. Tuh. Baterai. Yang ini ya, yang sebelah kiri dulu ya. Kalian bisa bikin section baru ya. Bikin section sesuai dengan nama kalian, nama sama NIM kalian, coba gitu. Bikin section dulu, bikin section baru. Bisa buat kasih section, kasih nama gitu. Nah, ini kan kalian kan memang baru awal banget ya. Mungkin kalian bikinnya tuh semampu kalian aja dulu, pakai tools-tools yang tadi udah dijelasin. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nanti bisa langsung tanyain ya, biar lebih enak gitu. Jadi jangan malu-malu gitu. Udah bisa masuk semua? Langsung aja ya, bikin section baru. Nanti kalian langsung demonstrasi langsung, bikin langsung di section kalian masing-masing. Section. Oh iya, ini biar saya nggak kelupaan ya, bisa minta perhatian dulu sebentar ya. Ini untuk kelas saya, nanti di akhir itu bakal saya kasih beberapa tips ya untuk membuat desain thumbnail yang bagus ya. Untuk tips pada pertemuan kali ini ada beberapa. Yang pertama, kalau kalian ingin menekuni bidang ini, itu usahakan atau nggak usahakan sih, sangat diharuskan kalian tuh menyingkirkan ego kalian sendiri, menyingkirkan kepentingan kalian sendiri. Kan ini kan kalian bikin UI-nya itu kan untuk klien ya. Jadi kalau kalian pengennya apa, kalian turuti aja. Kalau kalian semisal ngerasa ini nggak cocok, kalian diskusikan dulu sama klien, nanti biar ketemu jalan tengahnya. Nanti yang kalian fokuskan, yang kalian menjadi patokan itu bukan ego kalian, bukan dari pribadi kalian, tapi untuk usernya, untuk penggunanya. Kemudian yang kedua, jangan pernah pakai warna pure black dengan kode hexnya tuh 000. Ini
Jangan pernah pakai yang pure black. Kenapa? Kalau kalian pakai warna pure black itu terkesannya tuh kurang natural, tidak bagus. Coba kalau kalian pengen pakai warna hitam, itu kalian pakai yang ada di atasnya kayak hashtag 252525 gitu. Walaupun sekarang warna pure black itu bisa digunakan karena sekarang kan layar itu kan pada pakai AMOLED ya, layar AMOLED ya, ya lebih natural ya. Tapi itu kan masih dalam tahap transisi. Mungkin lebih baik kalian pakainya yang nggak pure black. Kemudian yang ketiga, visual kontras sama hierarki. Kalau kalian bikin teks gitu, kalian usahakan bagian judulnya tuh kalian pakai font apa, kemudian bagian subjudulnya kalian pakai font apa, warna apa, dan bagian isinya tuh diusahakan tuh sama gitu loh. Nanti hierarkinya tuh jelas. Nanti enggak kalau nanti jangan pernah semisal untuk judulnya kalian kasih black, terus subjudulnya kalian kasih medium, yang fontnya, yang bagian isinya kalian kasih regular. Terus kalian bikin lagi yang atasnya itu kalian kasih medium, yang bawahnya kalian kasih black, yang bagian isinya kalian kasih yang light. Jangan sampai gitu. Harus benar-benar konsisten. Kemudian yang terakhir adalah font. Jangan menggunakan lebih dari 3 font dalam satu desain. Biasanya tuh pakai aja 2 font yang berbeda biasanya. Entah itu yang satu font untuk judulnya saja, yang satunya itu untuk isi. Jadi usahakan 2 sama 3. Ya 2 lah. Biasanya umumnya itu pakai 2. Oke. Ada yang mau tanyain lagi sebelum bikin desainnya? Oh ya, mungkin ini untuk bikin desainnya tuh kelompokan aja ya. Di sini ada berapa orang nih? Yang belajar ya, bukan yang panitia ya. Yang yang desain itu loh. Ada berapa? 1 2 3. Ada berapa? Oh. 10. Kalian coba bikinnya tuh 2 kelompok aja ya. Jadi 5 orang ya. 5 orang. Ya 5 aja lah. Masa bikin kelompokan 5 biar ini kan rata-rata kan belum pernah bikin desain ya. Jadi biar sama-sama enak gitu loh. Biar kalau tak suruh sendiri kan agak pusing mereka sendiri. Mungkin bisa dibikin 5 aja. Kelompoknya pilih sendiri atau tak pilihin? Pilih sendiri. Ya udahlah, enggak apa-apa. Ya udah. Oke. Bikin 2 section baru ya berarti ya. Kalian bikin 2 section yang buat desain kalian. Gabung aja enggak apa-apa. Satu berombol bikin lingkaran enggak apa-apa. Biar lebih enaknya. Oh ya, karena ini kan kelompokan ya. Untuk UI yang didesain saya tambahin beberapa dulu. Saya tambahin 1 yang simple aja. Bukan ya. Oke. Ada 3 ya desainnya berarti ya. Ini nanti dikerjakan kalau semisal belum selesai nanti dikerjakan di rumah ya nanti ya. Biar bisa belajar terus gitu loh. Oke. Langsung kerjain. Mungkin untuk desainnya kalian bisa sama proses ya, mungkin. Maksudnya kalian bikin yang sama tapi gak usah sama galak.
ya semampu kalian dulu aja. Ini buat kayak basic training dulu lah gitu. So ya, buat logonya itu kan logo custom ya dia. Kalian bisa pakai bisa kalian nakalin pakai tulisan Ifatin, terus kalian kasih rectangle di atasnya. Atau kalian bisa langsung aja tulis namanya aja langsung. Ini nggak usah sama. Oh ya, di sini ada yang udah punya akun Dribble sama akun BH loh.
Oh ya, kalau kalian pengen ganti tema Figma-nya, caranya tuh di sebelah kiri atas yang gambar logo Figma, kalian ke bagian preference, ke bagian themes, kalian bisa ganti ke light atau dark. Biasanya orang tuh pakainya dark ya biasanya ya. Tapi itu tergantung dari kalian sih. Coba itu buat tutup aja di sini.
menyampaikan.